Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, menyambung pada video Kap sebelumnya tentang bagaimana kita menyikapi tentang korupsi di negeri kita. Kita sepakat bahwa korupsi adalah bahaya laten, virus penyakit yang membuat negeri kita sulit untuk maju gitu. Dan kita sepakat untuk bagaimana kita melawan korupsi bersama-sama. Ini menjadi PR kita bersama. Korupsi tidak hanya penegakan hukum, juga tidak hanya moralitas, akhlak, tetapi juga ini kondisi, kultur, barangkali kultur budaya bangsa kita yang harus dirubah. Bagaimana menilai sesuatu tidak dilihat dari materi. Seperti yang video sebelumnya bahwa Kap menyampaikan barangkali sistem demokrasi perpolitikan di negeri kita sudah bagus. Kebebasan untuk berpartai politik, kebebasan untuk memilih, berpendapat. Tetapi barangkali yang perlu kita perbaiki, kita harus sama-sama kita rubah adalah kultur budaya bangsa kita. Bahwa memilih pemimpin itu bukan karena uang, memilih calon legislatif bukan karena uang gitu. Tetapi bagaimana figur seorang itu memang layak untuk kita pilih. Kondisi di negeri kita, termasuk kultur dan budaya juga, mengkondisikan bahwa kos politik atau biaya politik di negeri kita itu sangat besar. Seorang calon gubernur, calon bupati, calon wali kota untuk menjadi seorang calon saja, untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal yang memperoleh 20% kursi di legislatif. Kalau tidak berarti harus bergabung beberapa partai. Itu mengeluarkan uang cukup besar untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Bisa saja ketua umum dan sekjennya tidak meminta itu, tetapi dalam perjalanannya ada mediator, ada maklar. Sehingga seorang calon gubernur, calon bupati, calon wali kota untuk mendapatkan rekomendasi dari partai itu mengeluarkan duit yang miliaran. Belum untuk biaya kampanye, karena masyarakat sudah terbangun sebuah budaya, ada uang kita pilih. Sehingga untuk biaya kampanye aja mengeluarkan duit yang cukup besar, uang besar. Nah, kondisi itu mengakibatkan barangkali demokrasi dan politik yang tidak sehat. Seandainya mereka terpilih, bisa saja mereka tuh pinjam uang dari pemodal, harus mengembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan, mungkin bergaining dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran APBD. Belum juga kultur kita, bahwa kita kalau mendukung seseorang itu harus meminta balas budi. Sehingga si gubernur yang terpilih, bupati yang terpilih, wali kota yang terpilih itu merasa terbebani. Coba kita rubah kultur budaya kita bahwa kita mendukung seseorang itu tidak minta balas budi. Berilah kesempatan untuk bekerja. Dan bagaimana seorang calon pemimpin itu tidak mengeluarkan uang yang besar itu.
apakah dibiayai oleh negara atau sistem pembiayaannya seperti apa, itu mari PR kita bersama. Sehingga dengan biaya yang besar, dengan politik minta balas budi, itu menjadi satu pintu untuk terjadinya korupsi. Karena walau bagaimanapun seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota yang terpilih tidak mungkin mengeluarkan semuanya dari gajinya. Belum untuk mengembalikan modal dari waktu dia mencalonkan diri. Belum untuk balas budi kepada pendukung. Seandainya pendukung-pendukung itu tidak meminta balas budi, mungkin tidak terbebani juga. Jangan itu menjadi satu pintu kondisi bahwa mereka itu akhirnya terkondisikan untuk korupsi. Jadi kembali lagi bahwa korupsi itu tidak hanya moralitas akhlak, juga kondisi kultur budaya yang harus dirubah. Kita sepakat bahwa ke depan kita ingin bahwa negeri ini bebas dari korupsi. Penegakan hukum harus semakin dikedepankan, moralitas, akhlak, juga kultur budaya bangsa kita bahwa kita adalah memilih pemimpin bukan karena ingin balas budi. Itu barangkali PR kita bersama. Kembali lagi ini adalah masalah kita bersama. Penegakan hukum, bagaimana revolusi mental, juga bagaimana merubah kultur budaya yang sudah tertanam bahwa politik adalah uang. Sekarang kita rubah, politik adalah memilih pemimpin yang akan membawa negeri ini lebih maju, lebih berperadaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.